A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-39. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh faman kafara fa'alaihi kufru wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dialah yang telah menjadikan kalian khalaifa fil ardh, khalifah, itunya khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Khalifah artinya berganti-ganti di bumi. Ada juga yang mengartikan pemimpin. Dan dialah yang telah menjadikan, itu yang terjemahannya dulu nih ya, dialah yang telah menjadikan kalian berganti-ganti di bumi. Barang siapa kufur fa'alaihi kufruhu, maka baginya lah dosa kufurnya. Wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta, dan tidak akan menambah bagi orang kafir kekufuran mereka di sisi Tuhan mereka kecuali kemurkaan. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasaro, dan tidak bertambah bagi orang-orang kafir kekufuran mereka kecuali kerugian. Nah, poin pertama yaitu sampai di sini ya, huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Dialah Allah, dia itu Allah yang sebelumnya menyebut nama Allahnya di ayat 38, yaitu innallaha alimu ghaibis samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah itu yang mengetahui apa yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Innahu alimun bizati sudur. Nah, mulai di ayat 8-nya ya, berikutnya sudah menggunakan kata ganti, menyebut Allahnya innallaha alimu ghaibis samawati wal ardh. Kemudian berikutnya sudah menggunakan kata ganti, bukan innallaha lagi, tapi innahu. Sesungguhnya dia. Nah, dia itu kan Allah yang dimaksud. Sesungguhnya dia itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Nah, ayat ini menggunakan kata ganti lagi, artinya masih ada, masih nyambung. Ya, masih nyambung dengan ayat 38. Nah, setelah Allah menerangkan yang di ayat 38, ada dua berarti yang diterangkan, bahwa Allah itu yang mengetahui perkara gaib. Hanya diulas lagi lah sedikitnya. Di mana perkara gaib ini oleh Allah tidak dibuka, ya, tidak dibuka, tidak ditampakkan bagi manusia. Nah, sehingga bagi manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang syahadah, bahasa Arabnya nampak. Ada yang gaib, yang tidak nampak. Atau persisnya apa yang ada di dalam yang bisa gitunya dijangkau oleh manusia. Nah, itulah yang syahadah. Yang bisa dijangkau itu dijangkau dengan panca indera manusia, dijangkau dengan kemampuan akal, kecerdasan manusia. Nah, sementara yang gaib itu tidak
bisa dijangkau, di luar jangkauan panca indera manusia, di luar jangkauan kemampuan manusia. Nah, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Nah, di bumi juga banyak yang gaib bagi manusia. Langit apalagi. Kalau tentang langit ya seluruhnya gaibnya bagi manusia. Oleh Allah dibuka gitunya, apa yang gaib yang ada di langit itu oleh Allah dibuka dengan cara kepada Rasulullah SAW ya, dengan cara Rasulullah SAW-nya diajak ke langit. Rasulullah melihat di langit itu ya seperti itulah langit, seperti yang dikisahkannya di dalam hadis tentang Isra Mi'raj. Di antaranya kan ya ini yang ya mesti beriman lah, hanya dengan beriman gitu ya, percaya meskipun tetap akal ini sulit menerima. Jadi dalam salah satu hadis yang menerangkan peristiwa Isra Mi'raj, di langit pertama itu Rasulullah SAW melihat sebuah istana di atas sungai gitu ya, sebuah istana di atas sungai yang seluruhnya terbuat dari emas. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, itu apa? Itu istana untuk kamu nanti di surga. Nah, sungai tersebut itu mata air dari dua sungai yang ada di dunia, yaitu sungai Nil dan sungai Yufrat. Ternyata kalau bukan sekarang juga sudah bisa diketahui itu ya, sungai Nil di Afrika ya, sungai terpanjang di dunia, adanya di Afrika, itu melintasi berapa, sekitar 24 negara gitu. Sumber mata airnya itu kan ada di bumi, dari Danau Victoria yang mengalirlah sampai kemana aja kan, Mesir juga kebagiannya. Sungai Nil bahkan sejak istana Fir'aun dulu kan di pinggir sungai. Waktu Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya itu kan sampailah ke belakang istana Fir'aun. Waktu itu kan istrinya gitu kerengoyok nyocai. Orang Sunda orang Sunda buru-buru mandi tinggalin ngoyok. Istrinya Firaun gitu kerenyocai itu di belakang istana. Melihat ada sebuah keranjang hanyut, ternyata kan isinya itu Nabi Musa. Nah, di hadis itu disebutkan mata airnya itu di langit. Inilah contohnya, Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kalau yang ada di bumi yang gaib apa? Banyak. Makhluk juga ada, yaitu jin. Jin itu adanya di bumi ya. Ini ayat ini kan menunjukkan jin itu adanya di bumi. Di surat Al-Jin di ayat pertama ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahustama'a nafarun minal jin. Katakanlah oleh Muhammad, telah diwahyukan. Mesti berdasarkan wahyu nih ya kalau urusan-urusan gaib. Telah diwahyukan kepadaku annahustama'a nafarun minal jin, bahwasanya ada sekelompok jin yang ikut menyimak. Annahustama'a nafarun minal jinni, ya, ada sekelompok jin yang ikut menyimak. Lanjutannya kan kemudian jin ini kembali kepada kaumnya dan mengatakan, kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Mereka mendengarkan Al-Quran dan kami beriman. Ternyata bagi jin itu sama gitu ya, rasulnya Rasulullah, karena Allah tidak mengutus nabi dari kalangan jin, ya nggak ada. Nabinya berupa jin. Nggak ada. Jadi nabinya Rasulullah SAW, sama kitabnya Al-Quran, agamanya Islam sama.
ada jin kan yang mengatakan, jelas kan di ayat itu, kami mendengar bacaannya Al-Quran itu bacaan yang menakjubkan dan kami beriman. Pantas gitu kalau jin itu sama persis dengan manusia, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ya, kalau jin samanya, sehingga di ayat ini juga Allah menyebutnya manusia dan jin. Di ayat Al-A'raf 179, walaqad zara'na li jahannama katsirun minal jinni wal insi. Nah, sungguh telah kami pastikan banyak dari kalangan jin dan manusia. Nah, ini sering disebut karena memang sama ya, antara jin dan manusia itu sama. Nah, keberadaannya di bumi, kalau malaikat di langit. Tempatnya, rumahnya, tempat tinggal itulahnya, kalau malaikat itu di langit, kalau jin di bumi. Nah, jin dan manusia sama nih disebutnya bareng itu di ayat Al-A'raf 179. Di situ disebutkan manusia dan jin yang masuk neraka. Kalau yang beriman seperti yang tadinya di surat Al-Jin ayat pertama, kami beriman. Ya, mereka ini orang yang mereka ini jin yang masuk surga. Kalau beriman. Yang kafir banyak. Nah, Allah lah yang mengetahui urusan gaib yang ada di langit dan di bumi. Ya, dan bukan hanya itu, artinya yang berupa makhluk Allah yang bagi manusia itu gaib yang ada di bumi, yaitu jin. Kemudian setan juga adanya di bumi. Kalau malaikat di langit, kalau setan di bumi, yang yaitu kan setan itu yuwaswisu fi sudurin nas, membisik-bisik ke dalam. Nah, bahkan juga ada tentang ini keutamaan azan ya. Apabila azan dikumandangkan, maka setan itu lari terbirit-birit secepat-cepatnya gitu ya, ingin segera azan itu tidak terdengar. Lari gitu sejauh mungkin lah, secepatnya sejauh mungkin itunya, supaya mules setan mah ku azan teh. Mun aya nu azan teh langsung nyeri beteng. Lari menjauh gitu ya setan teh. Kalau azannya sudah selesai, maka setan itu akan datang lagi. Jadi setan ge apaleun nu sarolat mah tamun aya azan sarolat. Karena datangnya itu kemana? Setan datang itu setan datang itu mau menggoda orang yang sholat. Nu sarolat di mana? Aya mah setan teh ka masjid, waduh geuning ke belah mana? Setan mereka bingung kudu ka mana ya. Setan ketipu aya nama. Kan adanya di hadis tentang keutamaan azannya. Apabila azan dikumandangkan, maka setan itu lari terbirit-birit sejauh-jauhnya, secepat mungkin sampai azan itu tidak terdengar. Setelah mungkin setan juga mengira-ngira gitu ya, kalau azan sudah selesai, maka setan itu akan balik lagi ke tempat yang dimana ada yang azan. Nungguan gitu, setan menunggu orang yang mau sholat. Qomat dikumandangkan karena kalimatnya sama dengan azan, tetap mules gue tadi. Jadi beteng gue tadi. Setan luhur hanapnya pengen lagi. Harap tukang di cepengan lagi, lompat di babaranting. Begitu selesai qomat balik lagi. Nah, sebelum yang memulai sholat memulai sholat, setan itu kan sudah langsung membisikkan, bahkan mengerumuninya gitu ya, dari kanan kiri depan belakang semuanya membisikkan hal-hal di luar sholat. Tah setan teh kadinya datang nanti mun aya azan teh, ayeuna mah honos bawa amunisi banyak, lihat jamaahnya opatan geuningan. Amunisinya banyak tapi yang honos mau pasukan.
Anggaplah satu orang gitulah, anggap ini kalau ini asumsinya satu orang 4 setan, kanan kiri depan belakang. Satu orang lagi ya beda lagi, setannya yang dibisikkan beda lagi. Emang semua yang sholat ingatannya sama? Karena setannya satu gitu ya, membisikannya langsung ke semua orang, jadi sama semuanya kan? Enggak. Pokoknya pikiran orang yang sholat itu kan keluar gitu dari fokusnya, konsentrasinya ke pekerjaan, ke hanya intinya ke amalan sholatnya. Pikirannya itu ingat hal-hal di luar sholat. Setiap orang kan gak akan sama pasti ya, setiap orang kan gak akan sama ingat keluar hal di luar sholatnya apa. Kalau setannya satu berarti harus sama. Nuhiji mah begitu sebelum sholat dimulai misalnya, nuhiji ingat kunci di mananya, nu kedua ingat duit di mana, nu itu teh saya geus mayar acan, oh rupa-rupa berarti banyak. Berarti satu orang yang sholat itu setannya 4. Sementara setan ingatnya di masjid eta berapa orangnya kira-kira tah kalau full house gitu. Wah di masjid itu berapa banyak ya jamaahnya, bawa pasukannya nyaya sekitar 70 orangan masjid itu. Oh datang kan ngan opatan, oh sorry atuh tadi mana bayaranana cepat balan-balan teh nagih mana sih aya nu setan karena langgering ropi we diajakan ayo cari urang-urang ya urang itu ngagoda nu rek salat salobaan hayu resep sih. Ai pasal itu opatan mana jadi teh setan katipu. Da setan ge apaleun berartinya kalau mau menggoda yang salat ka mana datangna teh coba. Aya adan wah gitu. Setan mah aya adan wah ieu waktuna. Tapi pas aya adan mah teh kuat atuh da setan mulas setan mah seueuh teh keur setan mah mun ngadenge adan teh. Teh jelema ge aya nu kitu pas adan teh sadan deui kakar ge bieu salat lohor. Kakar ge bieu salat lohor serius ge asar deui. Terus juga teh nu seul ngadenge adan teh setan wunggul merambah ayeuna mah. Merambah ayeuna mulai manusia pun ada yang demikian. Ngadon amak ngadenge adan teh. Seul sih kana teh. Innahu ini ya yang gaib di langit, gaib di bumi, nah gitunya yang gaib itu kalau di surat Al-Jin juga tadinya ayat ke-26, 27 Allah lah yang mengetahui perkara gaib dan Allah tidak membukanya kepada siapapun kecuali kepada hambanya yang diridhoi, yaitu seorang rasul. Contohnya Rasulullah sampai dibawa ke langit, tah dibuka nage ya, sampai dibawa ke langit. Jadi di langit kan Rasulullah melihat tadi ada istana, ada sungai, bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi ini. Bahkan setelah melewati 7 lapis langit, bahkan Rasulullah diajak masuk ke surga. Sementara bagi manusia yang ada di bumi, surga kan gaib ya, surga masih gaib, neraka masih gaib, oleh Allah dibuka. Yang ada di bumi lah contohnya jin dan banyak lagi perkara-perkara gaib. Dan Allah juga yang mengetahui urusan yang ada di dalam hati manusia. Ini seringnya mungkinnya ayat ini nih, innahu alimum bizatis sudur, Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Ini sering kalinya saya mendengar kalau menerangkan ayat ini maknanya Allah tahu apa niat seseorang melakukan sesuatu. Padahal yang ada di dalam hati kan bukan hanya niat. Yang ada di dalam hati kan bukan hanya niat. Nah, penyakit hati adanya di mana? Allah tahu nggak di dalam hatinya ada penyakit? Misalnya kan kalau seseorang ria, ya Allah tahu kan
bahwa di dalam hatinya itu ada ria, di dalam hatinya itu ada hasud, di dalam hatinya itu ada yang malam tadi kan ada al-jaroah alallah. Mengerikan sebetulnya penyakit hatinya. Al-jaroah alallah itu berani atau tidak takut kepada Allah. Itu kan penyakit-penyakit hatinya, bukan hanya niat. Bukan hanya niat seseorang melakukan suatu amal. Kalau amalnya jelas, nampak, zohir, manusia pun bisa mengetahui. Kalau Allah tahu kan dengan niatnya. Niat melakukannya apa, makanya ada ikhlas, ada ria gitu. Itu kan niatnya ya. Ya, ikhlas di situ urusan niatnya, ya pasti Allah tahu. Nah, ternyata apa yang yang ada di dalam hati itu bukan hanya niat. Kalau yang di Al-Baqarah berapa 284 kan, intubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, jika kalian tampakkan, keluarkan apa yang ada di dalam hati atau tetap kalian simpan di dalam hati, pasti akan dihisab. Nah, penyakit hati itu mau diamalkan mau enggak dihisab oleh Allah. Ya, penyakit hati itu dihisab oleh Allah sebagai dosa ruh. Ya, penyakit hati itu akan dihisab oleh Allah sebagai dosa rohani. Nah, lanjutannya sekarang ini huwa. Nah, makanya di sini pakai huwa gitu ya. Dia masih nyambung ke yang barusan. Nah, Allah yang demikian. Allah yang mengetahui perkara gaib yang ada di langit dan di bumi. Dia yang mengetahui, maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, nyambung ke sini, ya dialah yang telah menjadikan kamu itu berganti-ganti. Ya. Sebetulnya arti khalifah bagi ini ya, bagi pemimpin kaum muslimin dulu, setelah Rasulullah SAW tidak ada, itu kan kemudian khalifahnya disebutnya khalifah ya. Khalifah pertamanya Abu Bakar. Khalifah itu artinya bukan pemimpin tapi pengganti Rasulullah siapa? Kalau pemimpin artinya imam, bahasa Arabnya imam ya. Kalau pemimpin bahasa Arabnya imam. Mau pemimpin di dalam sholat sebutannya kan imam, di luar sholat juga imam. Ya, Abu Bakar itu pengganti Rasulullah sebagai imam. Dan sebutan tersebut di Quran pun ada, yaitu khulafaur rasyidin. Sebetulnya para pengganti itunya. Khalifah itu para pengganti, bukan pemimpin. Kalau Umar bin Khattab kemudian kan mendapatkan sebutan Amirul Mukminin. Nah, Amir itu pemimpin, imam pemimpin. Amirul Mukminin, ya, pemimpin seluruh kaum mukminin. Itu sebutan bahasa Arabnya pemimpin gitunya. Pemimpin itu imam, amir. Nah, kalau khalifah bukan pemimpin, pengganti. Dialah yang sebelumnya sudah disebutnya, dialah yang mengetahui perkara gaib, dialah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, dialah yang telah menetapkan. Jadi ini masih nyambung gitu ya dengan ayat sebelumnya. Dialah yang telah menetapkan kalian itu khalaifah, jama dari khalifah, berganti-ganti di bumi, bergenerasi-generasi. Ya, bahkan untuk setiap ada ayat yang surat apa saya lupa laginya, yang tidak ada satupun generasi manusia kecuali ada nabi gitu, ada nabinya di generasi tersebut. Ya, tidak ada satu generasi manusia di bumi ini kecuali ada nabinya di setiap generasi, agar manusia tidak bisa mengelak
Manusia tidak bisa beralasan, manusia tidak bisa berdalih gitu ya, berdalih macam-macam, berdalih kanan kiri, tidak mengakui kalau ternyata amalan mereka itu tidak sesuai dengan nabi yang Allah utus. Dan nabi itu sangat banyak. Di dalam Al-Quran pun ada, iya sugan ketemu nih ayatnya nih ya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran pun bahwa ada nabi yang kami kisahkan kepada kamu gitu kan Rasulullah teh. Ada juga nabi yang tidak kami kisahkan. Karena jumlah nabi itu sangat banyak. Nah, mudah-mudahan ketemu tanya ayat ini nih. Nu mana tuh? Mas bentar nih. Ada ya An-Nisa 164. Warusulan jamak entah warusulan qad qasasnahum alaika min qablu warusulan lam naksushum alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang kami kisahkan, yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepada kamu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepada kamu. Banyak rasulullah yang banyak utusan Allah ya, banyak utusan Allah, rasul-rasul yang Allah tidak menceritakannya sama sekali. Kalau di dalam Al-Quran itu kan ada kisah tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang dikisahkan ya Rasulullah tahu karena Allah memberitahunya. Nah ini termasuk perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Nah ayat ini menyebutkan ternyata banyak Rasul yang diutus oleh Allah, tapi oleh Allah tidak dikisahkan sama sekali. Jadi Rasulullah SAW pun itunya berdasarkan ayat ini, Rasulullah pun menyadari bahwa banyak Rasul ternyata yang oleh Allah tidak dibuka. Namanya siapa, hidupnya kapan, kemudian biasanya kayak ini kan kalau diceritakan nabi-nabi yang diceritakan itu kan menghadapi satu kaum yang seperti apa kedurhakaannya, dan sama sekali tidak diungkap. Tetapi menurut satu ayat tadi itunya Allah menyatakan bahwa tidak ada satu generasi pun manusia kecuali di setiap generasinya itu Allah mengutus seorang nabi. Nah karena kan seperti ini juga masalahnya. Ini kembali ke masalah yang mendasar pisan itunya. Ke awal gitu, awal mula gitu, ke benar-benar ke asalnya manusia itu kan Nabi Adam di surga. Ternyata Nabi Adam melanggar oleh Allah, kemudian seperti di Al-Baqarah gitunya diusir gitulah, diusir. Pergilah kalian dari sini, pergilah ke bumi. Dan di bumi itu wa mataun ilahin tehnya Allah akan memberi kecukupan sampai waktu yang ditentukan. Nah dari sini kan awalnya Nabi Adam itu di surga. Karena itulah keinginan Allah. Allah itu berkeinginan manusia itu, keinginan Allah itu Allah menempatkannya di surga. Bahkan dulu Nabi Adam waktu di surga itu sudah seperti surga yang nanti gitu ya, manusia akan ke surga seperti apa, segala ayah bebas itu Nabi Adam. Saat itu baru satu kan yang dilarang oleh Allah, jangan mendekati pohon lengkeng. Nah lah buahan tuh itu.
Jangan mendekati pohon, ya entah pohon apa namanya. Kalau setan itu, iblis saat itu membisikinya, kalau kamu ingin abadi di sini itu makan buah itu akan membuat kamu abadi. Disebutnya pohon khuldi. Ya khuldi itu dari kholid dinafiha abadi. Tinggal lengkeng sih kan nama teh. Oh, hui cilemu pira aku udah di jero taneuh eta mah rihui mah. Ya mesti kan nama eta. Terusirlah manusia ke bumi. Tapi gitu kan, ini keinginan Allah bahwa manusia itu harus ada di surga, karena sejak awal Allah berkeinginan manusia itu, Allah menempatkan manusia di sana. Tapi wayahna kan gitu kan, karena melakukan pelanggaran Allah menghukum, pergi dari sini ke bumi. Terus balik deui kumaha? Karena di ayatnya tadi menyebutkan gitunya, pergilah kalian ke bumi, kami akan memberi kecukupan sampai batas waktu yang ditentukan. Di bumi nggak akan abadi, karena ini hidup di tempat pengusiran, hidup di tempat pengasingan, jadi diusir tempat usiran. Ternyata manusia banyak yang lupa diri, nggak don betah dirinya sini ker diusir teh. Hidup di pengusiran gitulah, di tempat pengusiran gitu, karena terusir dari surga. Tapi masalahnya kan manusia tidak ada yang tahu jalan kembalinya kemana. Jalan kembalinya kemana? Nah inilah Allah fungsi maksud lah misi. Ya misi maksud Allah mengutus para nabi itu mengajari kepada manusia jalan kembali ke tempat asalnya, yaitu surga. Nah terus yang kenapa jadi banyak yang tersesat gitu ya? Kenapa jadi banyak yang tersesat? Karena manusianya hanya ada dua. Makanya kalau bukan urusan akhirat, urusan dunia. Nah manusianya malah lebih cenderung lebih besar kepada urusan keduniaan. Bertah di dunia berarti sidik mualilah gitu, cek Allah gitu kan. Nggak akan lama di dunia itu hidup di tempat pengusiran. Harus kembali, tapi tidak ada yang tahu. Nah ini Allah mengutus para nabi itu untuk menunjukkan itu jalan yang benar, jalan yang benar gitu, untuk kembali ke tempat semestinya manusia itu di surga. Nah, tapi kan ya inilah skenario Allah. Ternyata kan dunianya menggiurkan kan. Rasulullah kan sudah menyebutkan kan, dunia itu menggiurkan, pikar sepen. Tapi kalau petunjuk yang dari Allah yang menunjukkan ke jalan ke surga itu membuat enggan, malas manusia. Tapi kalau urusan keduniaan ya hijau, menggairahkan gitu, menggiurkan dan benar gitu. Banyak yang tertipu. Banyak hadislah yang menggambarkan gitunya hidup di dunia itu seperti apa. Semua orang yang hidup di dunia itu sedang berjalan menuju akhirat, menuju surga gitulah semestinya. Kan harus kembali. Tapi kan saja jalan gitu menggiurkan. Lo baru dagang di jalan tapi karesepun eureun heula nangkring heula biasa. Dagang surabi aya. Dagang surabi kan kale itu mah kudu dipisahkeun ulah deket tukang lahang bahaya. Gitu sih dijonglokeun teh ada duaan eta mah. Banyak itulah hal-hal yang menggiurkan yang sehingga ini diantaranya yang alhaakumut takasur, melalaikan gitu. Yang demikian itu melalaikan. At-takasur itu adalah berlomba-lomba jadi yang terbanyak, jadi yang terdepan, jadi yang paling dalam urusan keduniaan. Dunianya gitu hijau, dunianya menggiurkan, dunianya buri-buri cak burinong pikar pun lupa akhirat. Maka kalau sudah benar-benar tertariknya dengan urusan dunia pasti lupa akhirat. Mau balik berarti gitu.
poho balik, padahal itu bari lembang kerbalik, poho balik itu pan aneh. Ya karena kan setiap manusia yang hidup di dunia ini sedang berjalan menuju akhirat. Artinya orangnya sadar atau enggak, orangnya ingat atau enggak, orangnya suka atau enggak. Ya orang yang betah di dunia pasti enggak suka kalau harus meninggalkan dunia. Orang yang betah di dunia berarti kan malas, pasti kan nggak mau meninggalkan dunia. Nah, artinya mau nggak mau, suka nggak suka, ingat nggak ingat, sadar nggak sadar, semua yang hidup di dunia itu sedang berjalan menuju akhirat. Daik teh daek eta. Jadi siga keuyeub hirupna teh. siga keuyeub gitu hirupna teh. Jadinya ngigir lempeng ke akhirat teh gitu. Apa sepanjang jalan dunia teh gitu banyak hal yang menggiurkan. Ari lempeng ke akhirat, ari panon kana dunia wae. Mun kitu keuyeub ahlina tara titajong. Mun keuyeub mah jagoan lempeng kitu ge jelema gitu ari lempeng ka ditu ari panon kana dunia wae pasti celaka. Nah Allah mengutus para nabi itunya untuk menunjukkan jalan kemana itunya, jalan pulang yang benar. Di antaranya Rasulullah SAW pun menggambarkan bahwa yang inilah jalan Allah. Ayat nanti menyebutkan haza siroti mustaqimah, inilah jalanku yang lurus. Nah di sepanjang jalan yang lurus tersebut dibenteng oleh Allah, teta oleh aturan Allah teh dibenteng supaya manusia itu tetap berada di sana. Kemudian kan setan melubangi bentengnya, lalu ditutup dengan tirai yang semi transparan lah gitu. Tirainya itu semi transparan, jelas enggak gitu kesana. Tapi kan samar gitunya, semi transparan deh gitu. Kalau ingin melihat jelas pasti harus membuka tirainya. Sepanjang manusia berjalan itu, nah sepanjang itu juga itu ada lubang-lubangnya yang dibuat oleh setan. Lalu ditutup dengan kurang lebih gambarannya seperti itulahnya, tirai yang semi transparan. Jelas juga enggak. Dan sangat menarik ya Pak, akan bericak berinong teh gitulah. Kalau berani memegang tirainya, membuka, itu kemungkinan tertariknya sangat besar. Kemungkinan tertariknya untuk masuklah gitu, keluar berarti dari jalan. Ayatnya ya, yang Allah sudah menerangkan bahwa inilah jalanku gitu yang lurus. Nu mana tuh? Itu ayat yang haza siroti mustaqima, inilah jalanku yang lurus. Surat Al-An'am 153. Nah itu Allah sudah memberitahu demikian gitulahnya. Haza siroti mustaqima, inilah jalanku yang lurus. Itu fungsinya, itu bukan fungsi lah, itu maksud, itu misi gitu. Allah mengutus para nabi itu ya itu untuk menunjukkan. Nabi Adam saja nggak tahu. Nabi Adam saja kan asalnya di surga, lalu oleh Allah diusir ke dunia. Nabi Adam sendiri tidak tahu, terus jalan ke surga itu kemana? Jadi tunjukkanlah itu oleh Allah. Dan Allah menunjukkan jalan ini untuk seluruh manusia, meskipun manusia keturunannya kan itu menanggung resiko, anggaplah menanggung resiko dari dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Coba kalau Nabi Adam tidak berbuat dosa, Nabi Adam tetap di surga, mungkin kita ini sekarang juga di surga. Kan seolah-olah gitunya keturunannya itu kan menanggung beban lah gitunya dosa,
Meskipun sebetulnya itu ya itulah skenario Allah yang maha sempurna. Kalau Nabi Adam tidak melanggar, Nabi Adam tidak diusir ke surga, kan berketurunannya di surga di sana berarti. Ngan moal maut di situ. Moal maut beneran. Udah sebut 7 turunan deh aya keneh ketingali harirup gitu. Moal maut di surga meskipun dulu Nabi Adam kalau di surga akan mati. Ya seperti itulah skenario Allah. Kemudian Nabi Adam kan terusir karena pelanggarannya, terusirlah ke bumi dan berketurunannya di bumi. Dan semuanya harus kembali gitu, harus pulang ke tempat semestinya karena Allah menginginkan manusia itu berada di sana. Sehingga banyak ayat yang menyebutkan manusia yang tidak ke surga disebutnya tersesat. Ya kalau manusia yang tidak ke surga berarti tersesat, apal balik berarti yang namanya tersesat entah kemana. Balik kudu ke alamat nu bener atuh, jangan salah alamat. Balik kudu ke tempat nu bener, balik lu bus ka imah tetangga. Lain eta atuh imah teh. Eta bapak pangbalikan batur atuh. Tidak semuanya kalau ketersesatannya beragam kan manusia dengan jalannya masing-masing. Ya manusia dengan jalannya masing-masing kan banyak. Karena jalan yang lurus yaitu yang tadi. Inilah jalanku yang lurus. Nah itu jalan yang benar cuma satu. Nah yang tidak hidup artinya di jalan yang lurus tersebut, keluar dari jalan tersebut kemana? Beragam. Manusia yang tersesat itu sangat beragam lah, ketersesatannya itu sangat beragam, tapi semuanya seperti di hadis yang ini, wa kullu dolalatin finnar, semua yang tersesat itu ujungnya ke neraka, tidak ada ke tempat lain. Karena memang di akhirat nanti kan Allah hanya mengadakan 2 tempat, surga dan neraka. Meskipun beragam itulah ketersesatan manusia, kalau keluar dari jalan Allah yang lurus itu ketersesatannya beragam, tapi pada akhirnya berujung sama, yaitu di dalam neraka. Nah, Allah mengutus para nabi itu untuk menunjukkan, dan itu termasuk perkara gaib. Dan itu termasuk perkara gaib yang surga jadi gaib bagi manusia. Kalau dulu Nabi Adam enggak. Kalau Nabi Adam kan pernah mengalami berada di surga, terusir ke bumi itu, dan ini jalannya kalau mau kembali pasti Nabi Adam itunya, Nabi Adamnya yang mengalami hidup di surga pasti akan mengikuti yang ditunjukkan oleh Allah, dan Nabi Adam yang balik deui atuh ke surga. Ya, Nabi Adam pun ingin kembali lagi ke surga karena Nabi Adam mengalami di surga nikmatna siga kumaha surga, kealaman ku Nabi Adam mah ngenterila. Ya, hanya tidak lama kan keburu lah eta si iblis dasar. Si iblis hoyo we teu kagoda Nabi Adam lah, pamajikanana nu digoda teh. Itu bejakeun ka si papa gitu yang buah eta gitu. Bener. Moal naon sok. Tepan ku Allah dicarek. Ah, seutik mau naon ngasaan mah henteu teh naon ngasaan mun kabeh tanya ulah. Ah, pokona mah da setan teh jagoan atuh ngegomel teh. Nabi Adam kuat. Ah, eleh tiba heula bener ti Nabi Adam keneh. Pokona bakti di surga keneh teh gitu teh. Atuh pah yang itu Pak buah eta. Apaan dicarek atuh mah ku Allah teh. Tanya pamajikan teh. Wah, eta geus riweuh pokona mah. Tanya pamajikan cek Nabi Adam teh, si adek neangan deui caraya harita marek neangan ka mana. Caraya da kakaraduaan atuh di surga ge. Mun di dieu mah aing mah kajanangan deui.
musingkeun mah. Nabi Adam harita aduh baiknya kan deui can aya. Can aya sasahan kakaraga ya tanggal eta. Wah pokoknya mah semua teu digugu mah baeud duh Nabi Adam teh bukan eueuh deui cenah ieu teh. Kagoda tungtung nama. Nah ini ya bergenerasi-generasi dialah ini dikaitkan dengan ayat 38-nya ya. Allah yang mengetahui perkara gaib, Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, Allah juga yang telah menetapkan manusia itu di bumi ya kan, fil ardi disebutkan ya, di bumi ini bergenerasi-generasi di bumi. Nah karena yang tadi bahwa biar bagaimanapun ini skenario Allah yang maha sempurna, pada asalnya Allah menempatkan Nabi Adam di surga, tapi kan tidak sempat berketurunan di surga, berketurunannya setelah di bumi. Tapi Allah sebetulnya gitu kan menginginkan manusia itu, Allah menginginkan dan sudah kejadian kan menempatkan manusia di surga. Berarti harus seperti itu, karena itulah keinginan Allah, manusia harus di surga. Asgan iya gambaran nama waktu Isra Mi'raj kan pada awalnya kan Allah menetapkan 50 kali kan sholat sehari semalam. Nabi Musa kan sampai ngebiri gidig juga sasuna 50 kali, wah cilaka. Balik lagi minta dikurangi, terus berapa kali bolak balik kan Nabi Rasulullah SAW nya ketika 50 kali pulang di perjalanan bertemu lagi, waktu berangkatnya juga bertemu dengan Nabi Musa, pulangnya bertemu lagi. Nabi Musa nanya, kamu dapat apa dari Tuhan kamu? Kewajiban sholat 50 kali. Nabi Musa nan bengong lagi nya nan molohok lagi 50 kali. Oh ini bener. Yang 50 kali mal bener, umat kamu tidak akan sanggup. Mending balik lagi minta dikurangi, bolak-balik kan, sekali balik lagi minta dikurangi, potong setengahnya. Nah, Rasulullah nggak protes, sejak awal juga 50 nggak protes. Balik lagi, sudah gimana? Sudah dikurangi? Iya, berapa? Potong setengahnya 25, tetap terus bolak-balik. Berapa kali bolak-balik? 5 kan akhirnya. Ketika Allah menetapkan 5 itu disertai dengan innahu la yubaddalul qaulu ladaya, tidak bisa diubah lagi. Kemudian pulang Nabi Musa masih nanya, gimana sekarang berapa? 5, tetap 5 juga nggak akan sanggup, minta kurangi lagi. Nah Rasulullah menyampaikan, ini Allah sudah berfirman begini, wah ya wilujeng lah soknya tinggal izin kan. Ternyata benar gitu kan, banyak umatnya yang tidak sanggup sholat sehari semalam 5 kali. Nabi Musa kan punya pengalaman dulu kan, seminggu sekali saja. Eta gitu setan teh asarada hampang sebenarnya mah kayak ngagoda teh, urang goda, geuning keur ngarusup geus antep lah. Teu kudu digoda mun tadi mah nurek indit ka apa sinagog namanya ya, tempat ibadah orang Yahudi, sinagog. Olah bahasa Sunda sinagog dah bahasa bahasa Sunda sinagog buat beda deui. Sinagog ke sinangkring. Sinagog bahasa Sunda mah jadi sinangkring ya. Yang punya pengalaman seperti itu kan benar itu ternyata. Sehari semalam 5 kali. Padahal itu kan pokok bahkan gitu kan. Allah menetapkan justru itulah pokok hidup di Siratal Mustaqim itu. Hidup di Siratal Mustaqim itu ya ini pokoknya, yaitu amalan sholat.
Nah, kembali lagi nih ke ayatnya ya, dialah yang telah menetapkan manusia bergenerasi-generasi di bumi. Yang memang kejadian manusia itu apa namanya, Nabi Adam tadinya berketurunannya setelah di bumi. Tapi juga seperti ayat yang tadi di Al-Baqarah itu masih di ayat 30-an-nya, keluarlah kalian dari sini, dari surga, tinggallah kalian di bumi, wa mataun ilahin, itu artinya sampai batas yang ditentukan, karena di bumi ini bukan untuk selamanya, hidup di pengasingan dan berketurunanlah Nabi Adam setelah di bumi, dan semuanya berarti tidak akan ada yang abadi yang di bumi. Hanya dengan jatah waktu yang sudah Allah tentukan. Ini agak melebar dulu nih ya. Kalau umat Nabi sebelumnya lah, umat Nabi sebelum Rasulullah SAW itu tidak ada amal soleh yang dilipat gandakan. Ya, tidak ada amal soleh yang dilipat gandakannya untuk umat dulu itu, sebelum umat Rasulullah SAW itu tidak ada amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya. Kalau umat Rasulullah SAW itu kan pahalanya itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Ini untuk mengimbangi lah, anggapnya untuk mengimbangi jumlah pahala, bukan jumlah amal. Kalau jumlah amal pasti lebih sedikit karena waktunya kan pendek ya. Umat Rasulullah ini kan jatah usianya sudah yang paling pendek. Kalau umat terdahulu ya gak kebayang juga kalau hari ini seperti itu ya. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Umur 500 tahun baru setengah jalan itu. Umur 500 tahun baru setengah jalan hidupnya. Padahal satuan waktu di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, sampai hari ini di dunia itu sama. Satu hari, satu malam itu 24 jam. Ya, sehari semalam di dunia itu 24 jam. Kalau di planet lain belum tentu sama. Apalagi nanti di akhirat beda lagi dimensi waktunya. Tapi kalau di bumi sama. Jadi kita bisa bayangkan Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Ya seperti kita lah yang seharinya 24 jam, seminggunya 7 hari. Karena Allah menciptakan matahari, bumi, bulan lah terutamanya terkait dengan waktu di bumi ini kan keterkaitannya dengan ini sama dari dulu. Nah, Allah melipat gandakan pahala umat Rasulullah SAW ini supaya jumlah pahalanya banyak, padahal amalnya pasti sedikit kalau dibandingkan dengan umat terdahulu. Ya coba saja kita bandingkan beribadah selama 50 tahun dengan Nabi Nuh yang beribadah selama 900 tahun. Nggak akan sama biar bagaimanapun jumlah amalnya ya. Nabi Musa 450 tahun. Nah Allah yang tadinya Allah mengurangi jumlah ibadahnya. Sholat pada asalnya Allah menginginkan kan 50 kali sehari semalam. Kemudian Allah kurangi sampai hanya menjadi 5, 1/10. Nah waktu Allah menetapkan tadinya innahu la yubaddalul qaulu ladaya, sesungguhnya keputusanku ini tidak bisa diubah lagi. 5 itu terakhir nih. Wa innalaka minnal khamsina, sesungguhnya bagi kamu dari yang 5 ini adalah 50. Berarti tetap keinginan semula Allah menginginkan 50, tapi amalannya, pekerjaannya hanya 5. Ya, pekerjaannya hanya 5 tapi pahalanya tetap 50.
Sesungguhnya bagi kamu yang 5 ini adalah 50. Allah berkeinginan awalnya 50 kali, tapi tidak dilipat gandakan. Berarti kalau demikian, kalau ingin 50, kerjakan 50 kali. Oleh Allah dipotong, tadinya dipotong, dikurangi hingga hanya jadi 5, tapi tetap keinginan awal Allah itu sholat itu adalah 50. Maka satu sholatnya itu senilai dengan 10 kali sholat. 5 kali sholat sama dengan 50. Ini diantaranya kan untuk mengimbangi jumlah pahala, karena jumlah amal pasti beda. Ternyata ini pun berlaku untuk sesama umat Rasulullah SAW. Karena Allah melipat gandakan pahala itu tidak rata, bukan semuanya dilipat gandakan 10. Tapi dari 10 sampai 700 kali lipat. Nah, artinya kalau ada seseorang yang beramal soleh, oleh Allah dilipat gandakan 10. Kalau nilai amalnya 10, berarti dapat berapa pahalanya? 100 kan? Nilai sesungguhnya suatu amal ini 10. Allah melipat gandakannya 10 kali lipat, berarti pahala yang didapatnya 100. Tapi oleh si B misalnya amal yang sama dan dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat, berapa yang didapat? Padahal jumlah amalnya sama. Yang melaksanakan satu amal, si A misalnya pahalanya oleh Allah dilipat gandakan 10 kali lipat, berarti kan pahalanya dapat 100. Sementara si B misalnya kalau si B misalnya ada amal yang sama dilipat gandakan sampai 700, kan beda kan? Nah, misalnya sholat gitu, si A dan si B sholatnya berjamaah, sholatnya sholat yang sama, bahkan waktunya sama gitu kan, sholatnya sholat yang sama, mengerjakan secara berjamaah. Kalau si A dilipat dengan 10, kalau si B dilipat dengan 700, jauh perbedaannya. Si A dapat 100, kalau si B dapat 10 kali 700, 7.000 dah. Jadi itu sebetulnya intinya manusia hidup di dunia itu untuk mengumpulkan pahala. Kalau amalnya umat-umat terdahulu banyak karena hidupnya lebih lama, akan panjang usianya. Tapi kalau umat Rasulullah SAW itulah sudah Allah patok gitu kan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, 1000 bulan. Lailatul Qadar itu malam satu Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Itu isyarat dari Allah umur umat Rasulullah SAW itu 1000 bulan. Bayipan sabulan teh tara karasa, jual gajihan deui itu karasa umur teh sekolot teh. Sok eta ge nu gajihan sih. Eta ge gajihan gitu. Kan tidak terasa gitu kan, satu bulan teh. Nah, sekarang saja kan rasanya sudah di akhir lagi kan, tahun 2021 itu kan 1 bulan Januari, Februari tidak terasa, sekarang sudah di ujung. Masuk lagi ke tahun berikutnya 2022, nanti juga nggak akan terasa, tahu-tahu Desember lagi di ujung lagi. Bari kitu teh kan 1000 atau telila. Sangat sebentar gitu ya. Nah, itu diantaranya keinginan awal Allah itu sholat 50 kali. Baiklah, kata Allah, yang dikerjakannya cuma 5, tapi aku tetap ingin 50, sampai Allah melipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Sama dengan ini, aku ingin manusia itu di surga. Makanya waktu awalnya, di awal Allah menempatkan manusia di mana? Di surga, karena memang Allah menginginkan manusia itu di sana. Bukan tadi tada apa tuh pah yang itu pah yang lengkeng. Iya mah ya eta da musingkeun mah. Eta da nu jilakakeun mah teh. Terusirlah ke bumi
harus kembali. Nah, seperti inilah gitunya Allah di sini, makanya di sini disebutkan huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi, di bumi Allah menjadikan manusia bergenerasi-generasi, berganti-ganti karena memang hanya sementara. Kalau di dunia abadi berarti kan gak akan ada yang mati kan? Ya pasti jadi seperti ini. Allah yang menetapkan demikian. Manusia di bumi ini bergenerasi-generasi, khalaifa fil ar, berganti-ganti manusia di bumi. Ya dengan segala ketentuannya lah yang Allah tetapkan. Di antaranya kan, itu yang di surat Al-Mulk kayaknya ayat 2 sama gitu dengan redaksi yang lain sih, tapi maknanya sama dengan ayat ini. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata, dialah yang mengadakan, khalaqo menciptakan, mengadakan, al mauta wal hayata, hidup dan mati. Artinya ada yang hidup, ada yang mati. Nah seperti ini jadinya manusia di bumi itu bergenerasi-generasi, berganti-ganti, satu generasi mengganti generasi yang lain. Dengan segala ketentuannya lah, termasuk tadi jatah usianya, ternyata kan asalnya dari dulu panjang lama 950 tahun, ke generasi berikutnya Nabi Musa 450 tahun, generasi terakhir Rasulullah hanya 63 tahun. Kan Rasulullah usianya hanya 63 tahun, tapi dengan ya gitu skenario bahwa intinya manusia di dunia itu boleh disebutlah oleh Allah itu diperintahkan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kurang banyak Allah beri Lailatul Qadar. Ya, kurang banyaknya untuk umat Rasulullah ini seolah-olah dilipat gandakan 10 sampai 700, tetap kurang banyak, tidak bisa mengimbangi mereka yang jatah hidupnya lama, pasti banyak amal solehnya. Makanya Allah memberikan Lailatul Qadar, cukup setahun sekali juga. Lailatul Qadar itunya hanya satu malam, adanya hanya satu kali selama setahun. Tapi kan satu Lailatul Qadar ini lebih daripada 1000 bulan, lebih dari seumur-umur. Artinya amalan yang dilakukan pada Lailatul Qadar ini lebih banyak, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan amalan yang dilakukan seumur-umur. Makanya jadi banyak dengan Lailatul Qadar. Jadi pantas kalau Rasulullah SAW itu sangat gitunya menekankan gitunya cari raih Lailatul Qadar, mal cukup tak amal teh. Jumlah amal tidak akan cukup lah gitunya kalau tidak ditambah dengan Lailatul Qadar. Apalagi kalau dapat Lailatul Qadarnya tiap tahun, karena keberadaan Lailatul Qadar kan itu kan tiap tahun ada. Iya mah hiji-hiji acan, aduh rada pesimis gitu mah dah. Agak pesimis gitunya kalau tidak mendapatkan tambahan yang sangat besar gitu Lailatul Qadar teh jumlah pahalanya. Karena intinya beramal itu kan supaya mendapatkan pahala. Ada satu malam Lailatul Qadar, karena umurnya pendek, di umat yang lain sebelumnya nggak ada Lailatul Qadar. Mereka itu dengan amal yang tidak dilipat gandakan gitu kan, tidak dilipat gandakan, kemudian tidak ada Lailatul Qadar, mereka ini mengumpulkan pahala yang banyak itu dengan diberi jatah hidup yang lama. Sekarang generasi terakhir nabinya saja hanya 63 kan, mulai beramalnya kapan? Mulai beramalnya kan sejak jadi nabi kan, mengamalkan Quran berarti kan sejak menjadi nabi itu dari umur 40 sampai 63, 23 tahun. Tapi paling banyak ya, Rasulullah itu ada hadisnya yang menerangkan begini, Rasulullah itu sampai oleh Allah ditetapkan menjadi pemimpin manusia di akhirat.
yang pemimpin manusia di akhirat itunya karena kondisinya yang demikian. Padahal kalau menghitung berapa banyak sih amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, ya tetap saja ya amalan yang dilakukan selama menjadi nabi umur 40 sampai 63 dalam waktu 23 tahun, bandingkan dengan Nabi Nuh yang 950 tahun. Jumlah amal bisa jadi kalah banyak, tapi jumlah pahala lebih banyak Rasulullah. Ya dengan ini ya, dengan itu diantaranya ya untuk supaya mendapat tambahan pahala yang banyak, itu Allah mengadakan Lailatul Qadar. Nah, kalau tidak dapat Lailatul Qadar, komo menut telat baiknya. Ya telat gitu. Ya macam kita lah telat. Da basa keur ngora mah ting ka mana merhirup teh. Sadar-sadar kepala 5. Aduh. Sadar-sadar kepala 5, coba amal solehnya sangat sedikit sebetulnya. Dengan waktu yang benar-benar gitu digunakan untuk beramal soleh kan hanya sedikit, tapi karena itu ada tambahan yang ini oleh Lailatul Qadar. Nah, dialah yang telah menjadikan manusia bergenerasi-generasi di bumi. Nah, tadi di surat Al-Mulk ayat 2 nya diantaranya maknanya sama, Allah menjadikan manusia bergenerasi-generasi. Kalau di ayat tersebut ya ini arahnya gitunya, Allah mengatakan demikian itu untuk menyaring lah gitunya. Liyabluwakum di situ bahasanya menguji, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Yang terbaik amalnya di setiap generasinya itu, yaitu yang Allah siapkan, yang Allah tetapkan menjadi manusia yang masuk surga tanpa hisab, harus yang terbaik di setiap generasinya. Nah, adapun ini lanjutannya, faman kafaro fa'alaihi kufruhu, barang siapa kufur maka dosa kufurnya itu adalah bagi dirinya. Kemudian dan tidak akan menambah kekufuran mereka di sisi Allah kecuali semakin besarlah kemurkaan Allah, dan kekufuran mereka itu pun tidak menambah bagi orang kafir, bagi mereka kecuali semakin besarlah kerugian dan kecelakaan mereka. Ini mengulang. Kalau mendengar alazina kafaru seperti di sininya, faman kafaro barang siapa kufur. Ayat ini sebetulnya ditujukan kepada mereka yang menolak, tidak menerima, menolak, mengingkari. Nah, itu yang tadi ilmu yang Allah turunkan melalui para nabi, oleh mereka tidak diterima sama sekali, sehingga mereka mencari jalan sendiri. Kalau orang kafir yang demikian ya yang dimaksud oleh Al-Qur'an, nah sehingga banyak itunya yang mencari jalan masing-masing, mencari jalan sendiri. Tapi kufur, karena kufur itu kata kerjanya, kufur nama kata kerja, orangnya kafir. Kalau arti bahasanya kufur itu mungkin yang lebih tepat di dalam bahasa kita itu biasanya istilahnya membalikan fakta yang benar dinyatakan salah gitu oleh mereka, sementara yang salah nih menurut Allah, nah inilah menurut mereka yang benar. Intinya sebetulnya orang kafir kemudian itu jadi diartikan orang yang menolak, mengingkari agama yang Allah turunkan. Tapi masalahnya kalau orang kafir yang dimaksud oleh Al-Quran yang demikian,
Tapi masalahnya kan berdasarkan hadis ini bahwa orang Islam itu hidupnya mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Orang Islam iya bukan orang kafir, tapi hidupnya itu mengikuti cara-cara orang kafir. Sebetulnya kan benang merahnya, substansinya Rasulullah menyabdakan demikian itu, kenapa kalian ini seperti tidak percaya? Orang kafir tidak mengamalkan ajaran Islam, ya pasti karena mereka kan tidak percaya, mereka menolak, mengingkari agama Islam, makanya beragama yang lain. Tapi orang Islam hidupnya mengikuti cara-cara hidup mereka, tidak mengamalkan ajaran Islam. Tak intinya benang merah nama tidak mengamalkan ajaran Islam, padahal orang Islam. Kalau mereka demikian itu karena tidak percaya agama Islam yang Allah turunkan. Kalau orang Islam itu kan seperti yang tidak percaya terhadap ajaran Islam, terhadap semua keterangan penjelasan yang ada di dalam Islam, sehingga hidupnya itu seperti orang kafir. Kalau orang kafir tidak percaya surga, tidak percaya neraka, tidak takut neraka, orang Islam juga banyak yang hidupnya demikian, seperti yang tidak percaya surga dan neraka itu ada. Diterangkan surga nggak tertarik, diterangkan neraka nggak takut, lampang gitu ya, seperti orang kafir yang demikian. Artinya nih yang disebut kufur itu ya, kalau kufurnya orang kafir yang agamanya bukan Islam, mereka itu disebutnya kan kufur i'tiqadi, kufur sejak urusan akidahnya. Tapi orang Islam itu kufurnya kufur amali atau kufur hukmi disebutnya. Artinya sebutan kufur ini juga berlaku untuk orang Islam. Dan yang paling terlihat itu ya, kekufuran seorang muslim terhadap ajaran agamanya sendiri adalah orang Islam yang menganggap enteng urusan agama, itu kufur. Ya, orang Islamnya yang menganggap enteng urusan agama, bukan tidak percaya, tapi seperti yang tidak percaya. Tapi akibatnya sama seperti yang disebutkan di ayat ini. Barang siapa kufur, maka dosa kufurnya itu akan kembali kepada dirinya dan tidak akan menambah kekufuran mereka terhadap mereka sendiri di sisi Allah, kecuali kemurkaan Allah menjadi semakin besar. Dan satu lagi intinya tidak menambah kekufuran mereka bagi mereka kecuali kerugian dan kecelakaan. Ini sama bagi orang kafir yang bukan muslim atau kafirnya orang Islam, yaitu yang tadi orang-orang yang seperti yang tidak percaya. Indikasinya nu eta tah menganggap enteng urusan agama.